Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara kembali di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon kekuatan Tuhan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini, saya akan bacakan untuk kita. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini untuk kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini adalah hindarilah ketamakan. Saya mengangkat tema ini untuk menjadi perenungan bagi kita, sehingga kita boleh tertuntun dalam syukur untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita nikmati, tanpa harus iri dan cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika dikisahkan hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang ini, saudara, mereka memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama, dia merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan keinginan hatinya. Sementara pedagang yang kedua, dia merupakan orang yang sabar, seorang yang tekun, rajin, jujur, dan juga seorang yang baik hati, saudara. Suatu hari, pedagang yang tamak ini, dia bertemu dengan seorang nenek dan cucunya yang hendak menukarkan mangkok tuanya dengan beberapa perkakas si pedagang tamak tersebut, perkakas makan yang ingin mereka gunakan dari si pedagang tamak tersebut. Pada saat itu sang nenek berkata, "Aku dan cucuku menginginkan perkakas makan baru. Maukah kamu menukarkan perkakas yang kami miliki ini dengan beberapa perkakas makan yang kamu punya? Kalau kamu mau, kami menukarkan perkakas yang kami miliki ini dengan beberapa alat-alat makan yang kamu bawa untuk jual ini." Tetapi si pedagang itu mengamati mangkok tua dari si nenek itu dengan seksama. Dalam hatinya ia mulai berkata, dan karena ia tahu bahwa mangkok ini bukan mangkok biasa, dia berkata, "Wah, ini mangkok yang terbuat dari emas, harganya pasti sangat mahal," dia katakan. Sepertinya nenek ini tidak tahu akan hal itu. Lalu muncul niat jahat di dalam hati si pedagang tamak itu, saudara, karena dia ingin mendapatkan mangkok itu dengan secara gratis atau dengan harga yang sangat murah, dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek itu. Lalu ia berkata kepada si nenek ini, "Mangkok ini tidak ada harganya, Nek, karena sudah terlalu tua. Tapi kalau nenek mau,
aku akan menukarkan dengan 1 sendok saja. Itu pun kalau nenek mau, katanya. Lalu si nenek ini berkata, apakah itu tidak terlalu murah, nak? Mangkok ini merupakan warisan dari suami saya. Pasti ini berharga, dia katakan. Kalau nenek tidak mau, ya udah, sahut si pedagang tamak tersebut. Sepertinya dia pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek itu. Tetapi sesungguhnya dalam hatinya, ia berencana untuk kembali menemui si nenek itu besok harinya. Untuk ia paling tidak mau menukarkan mangkok tua nenek itu dengan beberapa barang yang murah. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lama kemudian setelah pedagang tamak itu pergi, pedagang yang baik hati yang kedua ini datang, pedagang yang jujur. Dia bertemu dengan si nenek yang sedang memegang mangkok tuanya itu dengan cucunya. Lalu ketika mereka bertemu, si nenek ini berkata, anakku, maukah kamu menukarkan mangkok tuaku ini dengan beberapa peralatan makan yang kamu jual ini? Tanya si nenek ini kepada si pedagang jujur itu. Lalu si pedagang itu, saudara, mengambil mangkok unik tersebut. Lalu sambil mengamatinya dengan teliti. Lalu keningnya berkerut. Setelah itu ia berkata kepada si nenek, Nek, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Bahkan semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya untuk nenek. Lalu si nenek itu berkata, oh tidak apa-apa, nak. Sambil tersenyum karena senang dengan kejujuran si pedagang itu. Lalu nenek itu berkata, ambillah mangkok ini, nak, dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas menurut kamu. Itu yang dikatakan kepada si pedagang jujur itu. Lalu si pedagang itu berkata, baiklah, Nek, aku akan berikan semua barangku dan uang yang aku miliki saat ini kepada nenek. Jawab si pedagang itu. Lalu setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek tersebut. Dan dia meninggalkan semua barang dagangannya dan juga uang yang ada dalam kantongnya kepada si nenek itu. Karena sukacitanya telah menemukan mangkok emas tua warisan dari si nenek itu. Lalu saudara, keesokan harinya, si pedagang yang tamak tadi dia kembali mendatangi si nenek itu. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin itu kepada si nenek. Namun betapa kecewanya hatinya saat itu karena ia mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang yang lain. Lalu ia pun menyesal karena sikap tamaknya. Karena sesungguhnya dialah yang pertama memiliki mangkuk itu kalau hatinya tidak tamak. Sehingga ia gagal mendapatkan mangkok emas yang dijual oleh nenek itu. Dan akhirnya ia pun pulang dengan sangat kecewa. Dan mulai saat itu dalam hati ia berjanji, aku tidak akan bersikap tamak lagi seperti ini. Karena itulah merugikan aku. Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan harta berharga, warisan, barang unik, tetapi karena ketamakanku, aku kehilangan semuanya. Demikian kata si pedagang tamak itu. Sementara si pedagang jujur itu akhirnya dia hidup berkelimpahan setelah ia menjual mangkok emas yang diterima dari si nenek tua itu. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur itu tetap bekerja dengan tekun setiap hari, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Karena dari situlah dia sudah beroleh berkat Tuhan yang berlimpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini. Menggugah hati kita kiranya bagaimana pentingnya kita jujur, tulus, ikhlas. Jangan tamak dalam hal apapun, saudaraku. Ya, sikap tamak dan tidak jujur itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya orang-orang yang jujur, dia akan selalu memiliki keberuntungan sendiri dalam dirinya karena kejujurannya. Mari kita jauhi sikap tamak ini, saudaraku, dan selalulah berusaha untuk bersikap jujur dalam segala hal.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sangat dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kita. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena apa, saudaraku? Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Kalau dia tamak, dia tidak tahu bersyukur, itu maksudnya. Tetapi orang-orang jujur, dia tahu mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Karena Tuhan melihat hatinya yang bersyukur. Firman Tuhan katakan, saudaraku, bagi orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jauh kita makan, hiduplah jujur, tulus, ikhlas dalam melakukan apapun. Karena Tuhan pasti memperhatikan, memperhitungkan itu. Dan pada waktunya, Tuhan akan membalaskan itu untuk memenuhkan sukacita kita dan menambahkan berkat berlimpah dalam kehidupan kita hari demi hari. Demikian kiranya renungan ini memberkati saudara yang mendengarkan dimanapun. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan sehingga kita bisa menjadi pelaku dari kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami, mengingatkan supaya kami tidak tamak, tetapi kami bersikap jujur dan tulus ikhlas dalam melakukan apapun. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang tidak berdaya diberikan kekuatan baru, yang putus asa diberi harapan, yang jatuh diangkat oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kepada mereka kelegaan. Hamba terus mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, baik mereka yang sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mengulurkan tangan menjamah mereka, menolong, melepaskan, membebaskan, juga menyembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua umat Tuhan yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga bagi umat Tuhan, anak-anak kami yang bergumul karena pendidikan, Tuhan berkati, berikan semangat belajar bagi mereka. Yang sedang bergumul juga Tuhan Yesus, untuk segala pergumulan hidup mereka Tuhan pulihkan yang lemah, yang sedang mengalami beban hidup yang berat, Tuhan berikan mereka pertolongan supaya mereka diberikan kekuatan untuk memenangkan perkara mereka. Yang berulang tahun hari ini, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, semua umat Tuhan yang merindukan kasih Tuhan hari ini, berkatilah mereka, curahkan kasih-Mu melawat hidup mereka di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Mari saudaraku, kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara yang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ya, itu kerinduan kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Dan kalau saudara mengharapkan bahwa renungan ini akan selalu menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangannya saudara. Ya, dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like, juga mensubscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Kami juga berharap saudara bahwa saudara akan mendukung kami dengan pelayanan ini, karena kami telah membukukan renungan-renungan harian ini menjadi bentuk sebuah buku. Besar harapan kami bahwa saudara akan mendukung kami dengan memiliki buku ini, sehingga kami tetap dapat bersemangat untuk mengembangkan pelayanan ini. Kalau saudara berminat untuk memiliki buku ini, hubungi kami di nomor telepon yang ada di layar saudara. Kami akan memberikan buku ini tentunya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horsa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.